Di dalam kolbunya ada rahmat. Ada orang yang merasa alim tapi kolbunya isinya laknat, 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 itu nggak bisa ngasih syafaat. Nah, ini semua tentang keutamaan-keutamaan ulama dan ilmu. Ada satu hadis penutup yang mau saya bacakan. Kita ada tanya jawab, Ustaz? Ada ya? Nggak usah tanya jawab kali ya, baca hadis aja ya. Ya, kadang tanya jawab pertanyaan juga nggak jelas. Beliau ini menyebut orang alim itu sebagai pewarisnya. Maka ketika ada orang alim, ada ahli ibadah, kata beliau, orang alim itu perumpamaan aku, sedangkan ahli ibadah itu kalian kebanyakan. Lebih mulia Nabi atau umat Nabi Muhammad SAW? Kenapa orang kemudian memuliakan ulama? Karena dia mewakili baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Maka ada satu poin yang kita dapat dari ulama. Ini beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah, dia hanya memberi syafaat untuk dirinya sendiri. Tapi ahli ilmu, dalam riwayat Imam Asbihani dalam kitab At-Targhib At-Tarhib, ya, Nabi SAW bersabda, yub'atsul alimu wal abid. Nanti di hari akhirat, di padang mahsyar, orang alim dibangkitkan, ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, ahli sedekah, ahli haji umrah dibangkitkan, ahli puasa dibangkitkan semua. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Wahai malaikat, katakan kepada ahli ibadah, udkhul jannah, kalian ahli ibadah masuk surga. Masuk surga lah semua. Tapi orang alim belum. Tunggu dulu, ente belum, belakangan. Dia udah ketakutan, jangan apa ya. Orang alim yang nggak tahu hadis ini, kan ada juga orang alim nggak tahu hadis ini, Pak. Lalu setelah semua ahli ibadah itu diperintah, kamu semua ahli ibadah masuk surga, yang alim mikul, loh, saya salah ilmu bagaimana? Lalu dipanggil, wahai orang alim berdiri, suruh orang alim berdiri. Apa kata Allah Ta'ala? Qif hatta tashfa'in nas. Wahai ahli ilmu, kalian tahanlah, berdirilah dahulu, tahan, jangan masuk dulu ke surga. Qif, tahan dulu dirimu, tashfa' linnas, berilah syafaat kepada annas, murid-muridmu, jamaah-jamaahmu, orang-orang yang baik kepadamu, yang engkau baik kepada mereka, orang-orang yang dulu punya hubungan denganmu. Maka disebut annas di situ pakai alif lam, bukan hatta tashfa'a nasan, tapi tashfa'un nas pakai alif lam. Annas berarti orang-orang yang dulu ada hubungan rohani dengan beliau. Itu sebabnya guru-guru kita dari dahulu punya amalan namanya sawan kepada guru, ya. Tapi jangan sawan dulu ke saya belum pantas disawanin, ya. Ke yang sepuh-sepuh dulu, yang alim-alim dulu, ya. Kalau kami ini masih muda, masih banyak dosa, ya. Salaman nama saya nggak berkah-berkah amat lah, ya. Sama yang sepuh-sepuh dulu, sama yang alim-alim, kiai-kiai yang mereka sudah puluhan tahun mengabdikan dirinya untuk umat, ya. Yang mereka sudah puluhan tahun, tiba-tiba anak-anak baru hijrah 3 bulan terus ngomong, itu kiai ahli bid'ah, dan dia nggak pernah marah itu kiai. Malah kiai doakan, ya Allah, itu santriku suul adab, tolong maafi dia. Nah, ini orang-orang yang bisa memberi syafaat. Jadi yang mau dapat memberi syafaat, orang alim yang fi qalbihi rahmah, di dalam kolbunya ada rahmat. Ada orang yang merasa alim tapi kolbunya isinya laknat, 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 itu nggak bisa ngasih syafaat, nggak bisa ngasih syafaat, Pak. Karena syafaat itu hanya milik orang yang punya rahmat, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Maka kenapa saya sebutkan hadis di depan tadi? Hadis apa? Orang alim seperti aku, kata Nabi. Al-alim, fadlul alim alal abid
kafadli ala sairikum, keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan aku dibandingkan umatku. Nabi boleh memberi syafaat kepada mereka karena Nabi di kolbunya ada rahmat. Itulah rahmatan lil alamin. Ya, ayah ibu nggak bisa ngasih syafaat buat anak kalau nggak pakai rahmat. Ya, kurang-kurangi marah yang nggak tepat kepada anak. Ya, guru juga sama, ngancam-ngancam murid mulu kerjaannya. Ya, sesekali kayak kasih kabar gembira kepada murid. Ya, besarkan hati murid dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan dipisahkan antara kajian surga neraka dengan mengenal nama Allah. Ya, sehingga surga neraka itu bukan suatu yang mesti kemudian dikatakan oleh orang-orang jahil di kalangan sebagian yang ngaku sufi, tapi itu bukan sufi. Apa kata dia? Saya tidak berharap surga, saya nggak takut neraka. Gaya bener ini orang. Ya, COVID aja ketakutan kok. Bawa ke imigrasi aja takut. Di imigrasi ditahan dikit, keringetan. Ustadz aja mau buang air kecil di imigrasi, Pak. Ini ada orang ngomong begitu. Dia baca kitab Al-Hikam tapi tidak berdasarkan ilmunya, sehingga dia mengatakan apa? Saya nggak perlu surga neraka. Belajar tarekat kalau nggak belajar ilmu ini bahaya. Belajar tasawuf tidak belajar bab akidah dengan benar, itu bahayanya. Akhirnya menghina surga dan neraka. Padahal surga neraka itu adalah pengejauhan tahan daripada rahmat jalal jamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan dipisah-pisahkan. Yang suruh kita rindu surga karena Allah, yang suruh kita takut neraka karena Allah, bukan karena nerakanya, bukan karena surganya. Begitu orang ngaji hikam yang tepat, ya. Nah, seperti ini orang alim. Apa kata Allah? Ahli ibadah masuk surga. Senangnya ahli ibadah. Ya. Mohon maaf, kajian-kajian kita selama ini ketika menghadapi akhir zaman, orang sering ngomong perbanyak ibadah, perbanyak ibadah. Orang awam kalau berpikir ibadah, ibadahnya apa? Sholat. Akhirnya bapak ibu kalau marahin anak pasti usul sholat. Tapi siapa yang marahin anaknya urusan ilmu? Jarang, ya. Jarang orang yang marahin anaknya urusan ilmu. Ibadah itu coba lihat, masa pandemi ahli tahajud kemana? Ketakutan semua, Pak. Orang yang tadi biasa ke subuh banyak yang takut ke subuh, datang ke masjid itu takut. Kenapa? Karena dia cuma membangun kerajinan ibadah. Betul-betul rajin kalau ibadah sudah, ya. Tapi kalau bab ilmu enggak. Nah, yang disembah itu kurang dikenal, sehingga candu beribadahnya enggak bersifat permanen. Jadi kenapa orang alim itu luar biasa? Orang alim itu dia candu mengenal Allah. Dia asik beribadah walaupun sesaat. Makan kerupuk 1 truk sama makan ayam 1 ekor, pilih mana? Mending ayam. Ya, paham maksudnya? Ada orang kualitasnya banyak, 1 truk lah kira-kira ibadahnya, tapi tidak mengenyangkan, malah kolesterol. Bapak ibu ya makan Allah. Inilah rahasia sirnya ulama. Ini bukan semua kiai loh, ya. Ini cuma ulama yang takut kepada Allah, yang di kolbunya ada perbendarahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.